Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Fa idza khutira biqalbil 'abdi awwala. Bagusnya antum juga punya kitab, bagusnya walaupun tak pandai baca kitab bisa juga melihat, setidaknya tahu aja arti waw itu dan, jadilah illa itu kepada, illa kecuali, itu bagusnya. Tapi dikasih kitab tak pula, dia bawa tibyan dulu, dah banyak punya kitab tibyan, tak ada dia buat kitab tibyan. Nanti dicarikan pula kitab Minhajul Abidin ini, nanti tak antum, jadi tak antum bawa pula nanti. Walaupun kitab apa namanya, kitab kuning tak apa-apa, kita tak pandai baca kitab. Orang dulu banyak macam itu juga, tak pandai dia, tapi lama-lama tahu juga dia nanti. Seperti waw dan, berarti waw itu dan lah artinya berarti. Allazi yang, la tidak, bal akan tetapi. Setidaknya antum simak satu-satu per kalimat nanti dapat dia antum. Daripada mengangu aja. Kalau tabligh akbar apa, kalau ngaji cak kitab. Kita coba nanti cari Minhajul Abidin. Banyak yang jual Minhajul Abidin. Bukit Tinggi banyak yang jual Minhajul Abidin. Kalau terjemahan boleh, tapi terjemahan itu kadang tak sesuai pula. Terjemahan itu dengan isi teks aslinya kadang. Kadang tak banyak meleset juga kadang. Lain di teks asli, lain pula yang diterjemahkan. Gini. Baik. Fa idza khutira biqalbil 'abdi awwala kulli syai'in anni ajiduni mun'ama bidurubi minan ni'ami alayya kal hayati wal qudrati wal aqli wal nadqi wasairil ma'ani syarifah. Ni Minhajul Abidin, ini kitabnya Imam Ghazali, masya-Allah. Kalau kita membaca ini seolah-olah kita sedang mendengar nasihat daripada Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali menulis kitab ini Minhajul Abidin, kita membaca ya. Jadi kita sedang dinasihati oleh Imam Al-Ghazali. Ini lanjutan daripada kajian kita sebelum Ramadan kemarin, yaitu orang-orang yang Allah bukakan pintu hatinya, maka akan lapang dadanya dan lapang pula daripada pintu hatinya. Jadi sahabat bertanya ke Rasulullah, bagaimana tanda-tanda orang yang seperti ini ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, mereka akan didekatkan dengan kampung yang, mereka akan dijauhkan daripada daerah tipu daya, dan mereka akan masuk kepada kampung yang kekal abadi yaitu surga, dan mereka mempersiapkan mati sebelum datangnya kematian. Jadi itu tanda-tanda orang yang Allah bukakan pintu hatinya. Tanda orang tu Allah bukakan pintu hatinya, sebelum datang kematian tu dia sudah mempersiapkan kematian itu. Belum datang kematian itu lagi, belum ada tanda kematian itu, rasa-rasa kepanjang umur baru, tapi kita sudah mempersiapkan kematian ini. Ya mungkin dengan usia kita hari inilah, kita banyak yang muda-muda,
Rasul-rasul lama wak mati rasanya kan, rasanya. Tapi persiapan untuk mati itu sudah kita persiapkan hari ini. Itu tanda Allah bukakan pintu hati kita. Orang-orang maka disebutkan dalam hadis Nabi itu rajulun mu'al asyabab, seseorang pemuda yang selalu mempautkan hatinya ke masjid. Selalu ia pautkan hatinya ke masjid. Padahal mestinya yang mempautkan hati ke masjid itu orang tua. Karenanya mati besok rasanya lah. Bosannya hidup di dunia ni. Lah banyak rasa yang dia rasakan, lah banyak kenikmatan yang dia pakai. Tapi ternyata tidak. Seorang pemuda yang terpaut hatinya ke rumah Allah, itu orang yang nanti yang Allah lindungi di akhirat ketika tidak ada perlindungan. Jadi di antara orang yang Allah bukakan nur di dalam hatinya, Allah bukakan cahaya di dalam hatinya adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan kematian sebelum kematian itu datang. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang bagian daripada itu. Kita seluruh amal kebaikan yang pernah kita lakukan ini, dengan solatnya, dengan baca Qur'annya, dengan duduk di majlis ilmunya, seluruhnya ini adalah istiadat juga, persiapan sebelum kita untuk meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, seluruhnya sudah bersaksi nanti di hadapan Allah bahwa kita termasuk orang yang pernah beribadah pada masa di dunia. Dilanjutkan oleh Imam Ghazali, fa idza khutira biqalbin فَإِذَا خُطِرَ بِقَلْبِ الْعَبْدِ أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ أَنِّي أَجِدُنِي مُنْعَمَا بِدُرُوبِ مِنَ النِّعَمِ عَلَيَّ. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Maka apabila ada lintasan di dalam hati seorang hamba, ada lintasan, goresan dalam hati, khatir. Khatir itu bahasa Arab, bahasa awak khawatir juga. Khatir itu bahasa Arab, bahasa awak khawatir juga. Khawatir itu kan ada perasaan dalam hati. Seorang hamba apabila ada lintasan di dalam hatinya, perasaan di dalam hatinya, bahwa sesungguhnya ia orang yang sedang dekat dengan Allah, bahwa sesungguhnya dirinya orang yang sedang berupaya dekat dengan Allah, dengan beribadah, dengan segala macamnya, maka kata Imam Syafi'i, maka dia akan berkata kepada dirinya. Orang yang merasakan dekat dengan Allah, ada lintasan dalam hatinya, dan kini kau sedang taat. Pasti setiap kita pasti ada goresan itu di dalam hati kita. Ketika kita sedang taat, ada goresan dalam hati. Ketika kita sedang maksiat pun terasa dia agak jauh daripada Allah, agak jauh daripada Allah. Tapi orang yang ketika sedang dekat dia dengan Allah, apa kata dia kepada dirinya? Dia akan berkata kepada dirinya, kata Imam Ghazali, apa? Anni ajiduni mun'iman. Aku ini sangatlah banyak Allah berikan nikmat. Ini bagi orang yang sedang dekat dengan Allah. Orang yang sedang dekat dengan Allah, di dalam hatinya akan terucap ucapan, aku banyak betul nikmat Allah yang Allah berikan kepada aku. Mulai daripada nikmat hidup sampai nikmat aku bisa berusaha. Allah beri pula kepadaku nikmat kelapangan. Allah beri kepadaku nikmat akal. Allah beri kepadaku nikmat bisa berbicara, dan seluruh nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Nah ni, kita sudah ada ini apa belum? Kita ulangi balik. Fa idza khutira, apabila terlintas di dalam dada seorang hamba bahwa dirinya sedang dekat dengan Allah, maka dia akan berkata kepada dirinya. Kita berbicara kepada dirinya, alangkah besarnya nikmat Allah. Allah beri aku hidup, Allah beri aku kesempatan duduk di majlis ilmu, Allah beri aku kesempatan solat berjamaah, Allah beri aku akal, Allah beri aku berbicara, bisa berzikir. Seluruhnya disebut sifat-sifat kenikmatan daripada Allah. Nah, itu tanda orang itu ada lintasan, goresan hatinya sedang dekat dengan Allah. Kita sudah ada itu enggak? Sudah ada. Alhamdulillah Ustaz, semenjak mengaji ke Ustaz, lapang rasanya dada ke Ustaz. Ada orang yang seperti itu. Alhamdulillah masih Allah takdirkan hidup, masih Allah takdirkan punya akal, masih Allah takdirkan bisa berbicara, masih Allah takdirkan makan, masih Allah takdirkan minum. Itu tanda Allah sedang dekat dengan engkau. Nah, itu kecil Imam Ghazali.
Kalau ada kita yang seperti itu, berarti itu tanda Allah sedang dekat dengan kita. Ma'ama yansarifu anni min durubil madari wal afat. Sambil dia berkata, Allah tidak memberikan kepada aku nikmat-nikmat yang menghilangkan aku dan menjauhkan aku daripada Allah. Allah tidak mencelakakan aku, Allah tidak menghaniaya aku, Allah tidak. Pokoknya Allah hilangkan seluruh yang berbahaya-bahaya itu daripada kita. Itu dia. Alhamdulillah. Jadi kata Imam Ghazali apa? Apabila terlintas daripada hati seorang hamba bahwa dia sedang dekat dengan Allah, maka dia berbicara kepada dirinya, alangkah mulianya aku, alangkah eloknya nikmat nasib aku. Allah berikan kepadaku nikmat kehidupan, nikmat usaha, nikmat akal, nikmat berbicara. Disebut nikmat Allah seluruhnya. Dan Allah pun menjauhkan segala nikmat-nikmat yang lain daripada aku yang tidak ada manfaatnya untukku. Wa inna li hadhihi an-na'ami mun'iman yutalibuni bi syukri wa khidmatih. Kemudian dia berbicara lagi kepada dirinya, maka karena nikmat Allah yang banyak itulah aku mesti harus bersyukur kepada Allah dan aku mesti menggunakan nikmat itu ke jalan yang Allah redha. Itu dia. Jadi seorang insan dia sedang dekat dengan Allah. Dia berbicara kepada dirinya, memang banyak nikmat Allah untuk aku. Allah sihatkan aku, Allah beri aku hidup, Allah beri aku akal, Allah beri aku bisa berbicara, dan Allah masih memberikan nikmat taufik hidayah kepada aku. Aku wajib bersyukur kepada Allah dan aku gunakan seluruh nikmat itu untuk Allah. Kemudian dia berbicara lagi, fa in ghafaltu an zalik. Ini hati seluruhnya. Ini mainan hati ini, bukan mainan ucapan. Ini di hati kita, di hati orang yang taat. Di hati orang yang sedang taat kepada Allah, dia akan berkata di dalam hati maksudnya, bukan berkata dengan mulutnya, dalam hati. Apa ucapan dalam hati? Besar nikmat Allah, Allah berikan kepada aku. Aku hidup, aku sehat, aku berakal, aku bisa berbicara. Itu dalam hati seluruhnya dia bacakan, dia ucapkan. Allah menjauhkan aku daripada segala mara bahaya. Allah jauhkan aku daripada segala hal-hal yang membuat aku binasa. Maka oleh karena itu aku mesti bersyukur kepada Allah. Di dalam hati lagi, aku mesti menggunakan nikmat itu kepada Allah dalam hati lagi. Dan kemudian apa dia ucapkan dalam hati dia lagi? Fa in ghafaltu an zalika fayazilu anni ni'mah. Kalau seandainya aku lalai daripada Allah, maka Allah akan mengambil nikmat itu daripada aku. Masih ucapan hati lagi. Gitu dia. Pernah tak itu terucap di hati kita? Ini ucapan hati seluruhnya ni. Hati ini tak ada yang tahu kecuali sahibul qulub. Sahibul qulub tu kita. Tak ada orang yang bisa mengetahui hati. Apa itu lintasan hati? Tak ada orang yang lebih mengetahuinya kecuali Allah. Dalam Ihya Ulumuddin sudah disebutkan itu. Tak tahu. Hatta dokter yang memakai alat apa nama tu yang memasukkan ke telinga tu, itu begitu ke dadun. Apa saudara kira tahu dokter isi hati kita? Tak. Dia hati waktu kecian dalam hati tu. Dokter kalau lagi jawab umpama nak tahunya dokter tu. Jadi dokter tu apa? Ilmu yang dia ketahui itu tentang betul orang ini punya penyakit atau tidak. Itu saja yang dia tahu. Alat apa namanya ini, mikrofon ini yang didekatkan ke mulut itu, yang pakai ke kepala ini. Itu kalau kita berbisik dia tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Tapi isi hati tahu tak dia? Tak tahu. Tak ada alat yang mengetahui isi hati orang kecuali siapa? Allah. Maka Imam Ghazali mengatakan, apabila hati seorang hamba tadi ada tergores bahawa dirinya sedang bersama Allah, bahawa dia sedang dekat dengan Allah, bagaimana? Pasti dia akan berkata di dalam hatinya, besar nikmat Allah, Allah berikan kepada aku. Allah berikan aku hidup, Allah berikan aku akal, Allah berikan aku bisa berbicara, Allah berikan aku kekuatan. Dan Allah jauhkan aku dari balanya, Allah jauhkan aku dari malahnya.
Kemudian ia katakan lagi, aku mesti bersyukur kepada Allah dan akan aku gunakan nikmat itu untuk mendekatkan kepada Allah. Dia katakan lagi, kalau aku lalai daripada seluruhnya bersyukur kepada Allah di atas nikmat Allah tadi, maka Allah akan mengambil nikmat itu daripada aku. Wa yaziqani ba'sahu niqamah, maka akan Allah hinakan aku dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada itu yang tertanam di dalam dada kita, berarti kita termasuk orang yang sedang dekat dengan Allah. Itu kata Imam Ghazali. Ada enggak itu tu? Ada enggak kira-kira perasaan itu tu yang ada di kita? Wajib kita mungkin sampai di nikmat tadi aja mungkin. Mungkin kita sampai di alhamdulillah dia masih hidup, alhamdulillah masih bisa mengaji, alhamdulillah masih bisa salat berjamaah. Sampai situ aja. Lanjutannya tak ada, dan harus bersyukur kepada Allah dan harus khidmat kepada Allah. Kalau dan lalai Allah ambil nikmat kau, kalau nikmat tu Allah ambil, aku akan dihinakan Allah. Sampai itu tu tak ada kita tu. Ya kan? Itu diajar Imam Ghazali. Berarti separuh baru tingkat ketaatan kita kepada Allah. Kemudian dia katakan lagi dalam hatinya, ucapan hati semuanya ni. Waqad ba'atha ilayya rasula, dan Allah telah menganugerahkan kepada aku seorang rasul. Itu dalam hati je tu. Berterima kasih kepada Allah. Allah telah menghidupkan, Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan akal, Allah memberikan kita bisa berbicara. Wajib kita bersyukur kepada Allah, wajib kita gunakan nikmat itu kepada kebaikan. Kalau kita lalai, Allah ambil nikmat, Allah azab kita. Kemudian apa lagi? Allah telah menurunkan Rasul kepadaku, yang di tangan Rasul tadi ada mukjizat yang khariqul adat, dan itu di luar daripada kekuasaan manusia. Tengoklah. Wajib pula kita imani tu dalam hati kita. Untung ada Rasulullah, untung ada Nabi. Yang Nabi tadi punya khariqul adat. Khariqul adat artinya adalah mukjizat. Itu dia. Dikatakan oleh Imam Ihsan Al-Jamfazi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faidatun, kata beliau, bilangannya para nabi itu 124,000 banyak nabi, sedangkan rasul itu 313 rasul. Itu dia. Nabi lebih banyak daripada rasul. Ini kata Imam Ihsan Jamfas dalam Sirajul Talibin. Jadi kita ulang balik, qad ba'atha ilayya rasula, dan Allah telah mengutus rasulnya untukku, yang di tangan rasul tadi ada mukjizat, yang mukjizat itu di atas kekuasaan manusia. Fa akhbarani bi anna li rabban jalla dzikruhu qadiran aliman hayyan muridan mutakalliman ya'mur wa yanha. Dan Nabi tadi menceritakan kepada aku bahawa aku punya Tuhan yang selalu aku sebut namanya. Dia yang maha kuasa, dia yang maha mengetahui, dia yang maha hidup, dia yang maha berkehendak, dan dia yang maha berbicara. Ya'mur wa yanha, dia yang memerintahkan dan dia pula yang melarang. Qadiran ala ayu aqiba in asaituhu, dan Allah itu kuasa jika aku bermaksiat kepadanya, dia akan mengazabku. Dan Allah itu berkuasa, dia akan memberi pahala kepadaku kalau aku taat kepadanya. Allah itu aliman bi asrari, Allah itu lebih mengetahui segala rahasia-rahasiaku, dan Allah juga telah membaca fikiran-fikiranku. Sampai ke situ. Jadi itu masih dalam hati kita baru tahu. Dalam hati kita seluruhnya itu. Jadi tasawuf itu banyaknya memang amalan hati. Di dalam hati seluruhnya. Ya Allah, nikmat Engkau lah banyak ya Allah. Engkau beri aku hidup, Engkau beri aku kekuatan, Engkau beri aku akal, Engkau beri aku pemikiran ya Allah. Ya Allah, aku wajib bersyukur kepadamu ya Allah. Dalam hati ni, dalam hati. Ya Allah, aku wajib menggunakan nikmat aku ini untukmu ya Allah. Ya Allah, jika aku lalai ya Allah, pasti Engkau mengambil nikmatku ini. Dan Engkau akan marah dan Engkau akan mengazabku ya Allah.
Ya Allah, Engkau juga menurunkan Rasul kepadaku. Ya Allah, Rasul aku pernah memberikan wasiat, Rasulku pernah memberikan informasi kepada aku bahwa aku ada Tuhan yang selalu aku sebut, yang Dia Maha Kuasa, Dia Maha Mengetahui, Dia Maha Hidup, Dia yang memerintahkan, Dia yang melarang, dan Dia yang mengazab aku ketika aku bermaksiat, dan Dia yang memberi pahala ketika aku taat, dan Dia mengetahui segala rahasiaku, dan Dia telah membaca pikiranku, dan Dia telah memenuhi janji terhadap janjinya. Wa amara bil tizami qawanin syar'i fayaqa fi qalbihi annahu mumkinun. Dan Allah juga telah membuat undang-undang syariat, dan itu ada terpatri di dalam dada kita. Jadi kalaulah itu ada di dalam dada kita, bagaimana? Iz lastihilahatu lastihalata lidzalika fil aqli fa awwal badihatin fayakhafu ala nafsihi inda dzalik. Kalau kita ada seperti itu di dalam dada kita, berarti kita termasuk orang yang sedang masuk ke tahap yang pertama, yaitu yang disebut dengan badihah. Dunia. Siapa itu? Orang yang sedang menggunakan akalnya, menggunakan hatinya untuk dekat dengan Allah. Ini memang Minhajul Abidin ini agak tinggi ni, tapi nak apa dah, kami cuba mengaji kan. Tak lalu kau baik lolok diam aja mengaji. Jadi orang yang sedang dekat dengan Allah, ada saja lintasan bahawa dia sedang dekat dengan Allah, munculkan yang tadi, munculkan cepat yang tadi. Ondeh, alhamdulillah ya Allah, bisa duduk di majlis ilmu. Ondeh, alhamdulillah ya Allah, sehat je ya Allah. Ondeh, alhamdulillah ya Allah, sempat je. Kalau biasanya, kalau ini makamnya orang yang agak tinggi, kalau makamnya orang-orang awam, dia banyak mencontoh ke orang lain. Ondeh, alhamdulillah awak sehat, sianu tu sakit taruh ya je. Itu makamnya orang awam baru tu, banyak mencari bandingannya. Alhamdulillah awak le sihat, sianu tu lumpuh nak bisa berjalan. Awak le ada akal, sianu tu lagi gilo je tadi. Awak alhamdulillah le bisa mengecek, sianu tu bisunya. Itu makam orang awam. Kini ndak di Minhajul Abidin, ndak itu makam kita lagi. Minhajul Abidin nak menengok kepada orang lain lagi, tapi menengok kepada hati kita lagi. Nah gitu. Wa ma yansarifu anni min durubil madari wal afat. Alhamdulillah, tidak ada Allah magi awak laknat, tidak ada Allah magi kita musibah, tidak ada Allah magi kita bala. Kemudian setelah itu, kau wajib amba bersyukur kepada Allah, wajib amba gunakan nikmat itu kepada Allah. Kemudian kalau aku lalai, pasti Allah mengambil nikmat itu. Kalau aku lalai, pasti Allah marah kepada aku. Kalau aku lalai, pasti Allah akan mengazab kepada aku. Gitu dia. Kalau lok bisa wa ina orang kau. Kalau lok ni alhamdulillah. Cubalah kalau den turian si sianu tu patang mungkin sampai kini duduk je di kedai kopi dia baru bahannya. Hanya kalau lok ni bisa. Ketidur anda alhamdulillah. Kebetulan lah berkawan je sianu lainnya buat ke pengajian. Kalau indak kau entahlah. Alhamdulillah. Kalau indak kau dalam sehari itu salam aku bisa sembahyang 3 waktu. Kini lah alhamdulillah 5 waktu. Berarti kita termasuk orang yang sudah beramal dengan fikri, dengan akal, dan begitu juga dengan hati. Itu dia. Berpahala nak macam tu? Berpahala. Makanya amalannya orang tasawuf tu zikirnya zikir qalbi. Kalau kita orang syariat, zikir kita zikir dengan badan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, salat, rukuk, sujud, itu zikirnya orang syariat. Kalau zikirnya orang tasawuf, memenuang tapi pahala memenuangnya. Dia banyak merenung dia. Makanya orang-orang tasawuf tu, orang sufi tu duduk itu banyak duduk-duduk memenuang. Gitu. Tu duduk-duduk orang sufi. Duduknya macam tu tapi mendapatkan pahala. Kenapa? Karena yang tadi itu seluruhnya isi hatinya. Kan zikir itu. Alhamdulillah Allah bagi kesihatan. Alhamdulillah Allah bagi akal, Allah bagi kekuatan. Alhamdulillah. Wajib dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jangan sampai kufur kepada Engkau ya Allah. Engkau akan mengazab. Untunglah ada Nabi mengajarkan tu.
Pahala nak itu tu. Pahala. Maka orang tasawuf tu macam tu. Bukan duduk merdeka. Kalau duduk merdeka, duduk kalah berjudi. Habis PT pulang minta bini makak je lain. Awak nak niyo yo main. Tu merdeka gaya duduk lain tu. Maka jangan sepele kita orang-orang tasawuf ini. Ya tasawuf memang betul-betul tasawuf ya. Jangan tasawuf KW, tasawuf KW. Tasawuf KW terinspirasi ingin jadi wali. Akhirnya nak tantun tak siapa-siapa jadi wali ni. Hati-hati. Kalau tasawuf tu orang-orang tasawuf. Zikirnya itu tidak nampak, tidak dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikirnya orang syariat. Kalau zikirnya orang tasawuf tadi mana-mana orang. Gitu. Biasa nak mana-mana orang tu lain apa tu. Cuma nak buat manuang wak lain. Manuang wak lain tu. Utang je sianu. Apa cara kau membayar? Kau utang ada je lain. Utang kau seko je tu tempo. Nak nampak membayar. Azab badan di dunia. Itulah. Kalau wak ikut kaji tasawuf tu memang manuang wak ibadah. Menum kita ibadah. Tak ada tekanan ada wak. Cukup dengan Allah ni. Alhamdulillah ya Allah. Wajiblah kami bersyukur kepadamu ya Allah. Fayakhafu ala nafsihi inda dhalika. Fayafza'u fahadha khatirun. Faza'il ladhi yunabbihul abda wa yalzimuhul hujjah. Maka apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Maka kalau sudah itu yang terbayang, maka dia termasuk bagian daripada hamba al-mazkur yang disebut itu min matalabati rabbin min rabbi, dia daripada menuntut daripada Tuhannya dengan syukur di atas nikmatnya. Maka kalau sudah elok, maka mustahil, maksud mustahil tidak akan terjadi daripada akalnya terpelesek daripada memikirkan Allah. Kalaulah ada itu di dalam dada kita, itulah mantap. Tak ada kita buruk sangka kepada Allah. Itulah mantap. Pikiran kita pun sudah mantap itu. Kalau sudah itu ada di dalam dada kita. Itulah mantap itu. Maka fayakhafu dzalikal 'abd, maka takut dia seorang hamba tadi di atas dirinya. Takut apa ketakutan itu? Ketakutan yang bahwa hilang daripada cara pikiran itu daripadanya. Wa yalzimuhul hujjah, maka ini adalah hujjah. Hujjah maksudnya alasan yang tepat. Wa yaqta'u anhu ma'dzirah, dan telah memutuskan daripada orang tadi akan pikiran-pikiran yang tidak elok. Wa yuz'ijuhu ila an-nadhri wal istidlal, dan telah melemahkan juga daripada memandang dan mencari dalil. Jadi kalau untuk dekat dengan Allah, susah kita memberikan dalil kepada orang. Susah. Jadi umpama, tanyalah dalil kepada orang tasawuf tadi. Apa tandanya sedang dekatnya dengan Allah? Payah. Kita bisa menampakkannya, kadang semayang biasa-biasa saja. Solatnya, solat fardu saja 5 waktu. Sunat rawatib. Tak pernah nampak dewaknya membaca Quran. Tak pernah nampak di kita ini qiyamul lail lama. Tak pernah. Jadi mananya? Amalannya amalan qalb. Kalau amalan hati tak perlu kepada dalil dan tak perlu kepada hujjah. Hamba yang seperti itulah wa yanzuru ila tariqil khalas. Dia telah berjalan dengan pikiran-pikiran tadi, dia telah berjalan wa husulul aman, dan dia telah menghasilkan sebuah keamanan. Maksud keamanan, kemantapan lahu baginya, mimma waqa'a biqalbihi, dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Au sami'a bi udhunihi, dia telah mantap dalam dadanya, telah mantap di atas pendengarannya. Apapun yang dihujat oleh orang, dia tak akan bisa berubah. Falam yajid fihi sabilan siwan nadhri bi'aqlih, maka tidak akan diperdapatnya jalan yang sama seperti jalan yang ia pikirkan di dalam dadanya tadi. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Liyahsila lahu ilmul yakin, maka orang tadi memperolehlah ilmu yakin.
Dia kan ada ilmu yakin, ada apa lagi? Ada nurul yakin, ada ilmu yakin, ada ilmu yakin, ada nurul yakin. Ilmu yakin itulah dia. Mantap ilmu tadi. Ai mimma huwal maghib ya'lamu annahu rabban kallafa wa amrahu wa nah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya di ujung kata Imam Ghazali, wa ya'lamu anna lahu rabban, dan dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah kallafahu, yang selalu memerintahkannya, wa nahahu, dan selalu melarangnya. Jadi inyo keraju cuma karena Allah, inyo berhenti pun juga karena Allah, tidak ada karena yang lain. Itulah dia. Jadi orang sufi itu tak bisa kita intervensi, tak bisa. Orang-orang tasawuf tak bisa kita intervensi. Datang awak kayaknya beko pilih koyo gejawa, tak bisa. Tak bisa diintervensi. Karena dia cuma yang bisa mengintervensinya Allah. Amarahu wa nahah. Allah perintahkan, dia bergerak. Allah larang, dia berhenti. Itulah ulama yang muhaqqiqin. Itu yang dia ulama-ulama yang sudah mendapatkan ilmu yakin. Kalau awak tidak, awak masih bisa diintervensi lah. Masih bisa diintervensi. Hantar amplop agak tebal, mereka berubah hukum haram jadi halal. Potang haram kata kiai, potang kata. Kinilah beda. Beda ke? Beda kata. Semenjak nampak amplop angku gelah kecil. Beda jadi fatwa. Kenapa? Ilmu tidak yakin. Kalau orang yang sudah sampai ke martabat ilmu yakin, tidak bisa. Diintervensi tidak bisa. Amruhu wa naha. Allah yang memerintahkannya, Allah yang melarangnya. Siapa kebanyakan yang bisa sampai ke martabat itu? Yang bisa sampai ke martabat seperti itu adalah orang-orang arif billah, yang tak ada bergabung dengan dunia politik, tak ada bergabung dengan pemerintah, itu bisa. Tapi kalau ustaz lah bergabung ke dunia pemerintah, lah bergabung ke dunia politik, itu mudah diintervensi. Mudah. Macam-macam ustaz dan cabut SK ustaz beko kata, ha? Oh iyalah Pak, siap ni. Imam beko, imam solat tak usah lama-lama nak imam. Solat pendek-pendek aja imam. Kalau bisa ayat inna atina qul huwallahu inna atina qul huwallah. Kata presiden umpama ni, ini umpama, atau kata wali kota. Apa tu Pak kecik imam kan? Yo, kita ada acara kata. Oh, tak bisa dah Pak. Kita salat tak boleh Pak, intervensi imam. 2 hari imam tu keluar SK pemberhentiannya. Kenapa? Karena kita belum ilmu yakin. Kalau yang ulama yang ilmu yakin, tak bisa diintervensi. Kalau memang seperti itu, silahkan anda yang jadi imam. Oh gitu. Apa lagi imam? Jadilah dapat imam, suruhlah Pak yang imam. Tak usah saya. Itu ilmu yakin. Gitu ni. Ya awak walaupun alun bisa lecik membaca, cuma mengetahui jadilah kan. Mengamalkannya bila lebih ada masa Allah beri peluang untuk mengamalkan, akan kita amalkan insya Allah. Jadi kesimpulannya apa? Seorang hamba ketika dia sudah merasakan bahawa dirinya sedang dekat dengan Allah, apa tandanya? Dia di dalam dadanya, di dalam hatinya dia memuji, alhamdulillah ya Allah. Allah engkau beri aku kekuatan, engkau beri aku kehidupan, engkau beri aku akal, engkau beri aku bisa berbicara. Banyak nikmat yang engkau berikan ya Allah, mesti aku bersyukur kepadamu dan aku gunakan kepada jalan yang engkau redha. Ya Allah, kalau aku lalai, engkau akan marah kepadaku. Engkau akan ambil nikmat aku ini dan engkau akan menurunkan azabnya kepadaku. Dan ya Allah, engkau menurunkan Nabi kepadaku yang dia memiliki mukjizat. Nabiku pernah memberitahu kepadaku bahawa ada Tuhan, bahawa bi annali rabban, ada Tuhan yang selalu ku sebut namanya, yang dia yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha hidup, yang maha berkuasa. Dia yang memerintahkan, dia yang melarang. Dia yang memberi azab kepadaku kalau aku berbuat maksiat, dan dia memberi pahala kepadaku ketika aku berbuat taat. Dia mengetahui seluruh rahasiaku, dan dia mengetahui lintasan yang ada di dalam pikiranku. Dia tidak pernah menyalahi daripada janjinya. Itu, kalaulah itu ada dalam dada kita, maka kita sudah sampai ke martabat ilmu yakin. Itulah mantap itu. Lah mantap, tak tergoyang dek apa itu tu. Jadi kalau bahasa orang adatnya apa, tak lakang dek paneh, tak lapuk dek hujan. Itu kalau ada itu di dalam dada kita, berarti kita sudah sedang dalam keadaan mantap dengan Allah. Wabillahi taufiq. Kita kebanyakan yang pertama tadi itu baru sampai ini.
Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Nikmat banyak, alhamdulillah, rezeki murah, alhamdulillah. Sampai situ waknya. Kebanyakan kita sampai situ. Tak ada kita terlintas dalam hati, aku wajib bersyukur kepadamu ya Allah, aku wajib begini ya Allah. Tak ada. Kalau aku tak bersyukur kepadamu, maka engkau akan marah kepadaku, engkau akan mengizab aku ya Allah. Tak ada. Hadza wa billahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab. Maka disebutkan oleh Imam Ghazali apa? Fa hadhil awwalul aqabah istiqbalathu fit tariqil ibadah wa hiya aqabatul ilmi wal ma'rifah. Waliyakuna minal amri 'alal basirah fayukhadha fi qat'iha min ghairi buddin bihusnin nazari fi dalail wal furin wa ta'ammalu wa ta'allamu wa su'alu minal ulama'il akhirah. Ini nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi nikmat itu menurut Imam Syekh Ihsan, bahwa nikmat Allah tu ada dua menurut beliau. Nikmat itu sebenarnya tak bisa dihitung karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmatku, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Tapi walaupun kita tak bisa menghitung nikmat Allah, itu nikmat yang secara garis besar. Tapi jenis-jenis nikmat kita bisa. Mana kata ulama nikmat tu ada dua. Ada nikmat kasabi, ada nikmat wahabi. Bukan wahabi, wahabi, wahabi itu dia. Apa nikmatnya? Kasabi. Kasabi ini nikmat yang kita usahakan. Sedangkan wahbi, bukan wahabi, wahbi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tanpa kita usaha, Allah berikan nikmat itu kepada kita. Jadi nikmat ada dua. Ada nikmat yang kita berusaha mendapatkan nikmat itu. Yang kedua, ada nikmat yang kita tidak berusaha mendapatkan nikmat itu, tapi Allah berikan nikmat itu kepada kita. Nikmat wahbi ni ada dua dia. Bukan nikmat jadi wahabi, enggak. Wahbi. Nikmat pemberian Allah tu ada dua kata Imam Ihsan Jamfazi. Pertama nikmat rohani, yang kedua nikmat jasmani. Nikmat rohani mana? Seperti Allah tiupkan ruh dalam alam rahim. Itu nikmat itu. Kalau tak Allah tiupkan rahim dalam alam ruh, kalau tidak Allah tiupkan ruh dalam alam rahim ibu kita, kita di sini tak ada ini. Mati gitu. Itu nikmat itu. Itu nikmat apa itu? Nikmat ruhani. Makanya ketika lahir tu sampai gini tu baca lah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Karena Allah takdirkan kita hidup di alam rahim ibu kita ditiupkan ruh. Itu nikmat ruhani. Allah beri kita akal, itu nikmat rohani. Allah beri kita fikiran, nikmat rohani. Allah beri kita memahami ilmu, baca hadis dapat faham, nikmat rohani. Sedangkan nikmat jasmani ay takhliqul badan wa qawiyul halat fih wa hayatul aridah. Nikmat jasmani, nikmat badan sehat, bisa bergerak tangan, mata bisa terbuka, kaki bisa bergerak, selera bisa alamak. Itu nikmat jasmani namanya. Perlu usaha enggak? Itu nikmat jasmani. Jadi nikmat tu secara bergaris besarnya ada dua. Ada nikmat nikmat ada dua. Ada nikmat dunia, ada nikmat ukhrawi. Ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi ada dua, ada kasbi, ada wahbi. Itu dia. Kalau yang nikmat kasbi ini mana dia? Tazyinul badan, menghias badan, pakai minyak rambut, pakai apa? Pakai wangi-wangian. Itu nikmat juga, tapi nikmat yang kita berusaha. Gitu dia. Jadi nikmat rohani, nikmat kasbi, nikmat wahbi. Nikmat rohani dengan nikmat jasmani.
Khair insya-Allah. Hadza wabillahi at-taufiq. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tak ada. Tak ada snack? Ada mainkan dah lagi. Tak ada pertanyaan kan? Tak ada. Kalau tak ada, kita jumpa besok kembali insya-Allah subuh ngaji kitab Riyadhus Shalihin di Nurul Huda insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.